Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjelaskan kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal Nabawiyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah ini rafa, tandanya dhamma karena kedudukannya adalah mubtada. Lillahi dibaca jar, tandanya kasroh, dibaca jar karena ada huruf lam. Rabbil alamina, Rabbi ini naat dari lillahi, itu tandanya jar ya. Al alamina jamak mudzakkar salim. Wassalatu wassalamu, salawat serta salam ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Di sini sirah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi aset umat manusia yang terus digali sebagai prinsip keteladanan. Nabi Muhammad punya keteladanan, akhlak mulia yang patut kita teladani, yang patut kita tiru. Jadi siapapun orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad itu bisa meniru akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir yang patut kita ketahui dari ke-25 nabi tersebut. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Fa innallaha ta'ala ba'atsa sayyidina Muhammad bil hanafiyah as-samhah wa dinil qaum. Nabi Muhammad yaitu nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa al-hanafiyah, yaitu agama yang condong. Agama yang condong kepada kebenaran. Bil hanafiyah as-samhati, dan as-samha adalah mudah dijalani. Jadi agama ini yang condong dalam kebenaran, dan kebenaran-kebenaran itu bisa kita gapai, bisa kita jalani dengan mudah. Dan wadinil qaum adalah agama yang lurus. Fabashirhu bihi ba'dal ammi, maka lantaran beliau Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Wal kabisalmi wa kasyafa bihil ghammi wa huda bihi minad dhalalah. Dari lantaran beliau Allah Ta'ala memberikan petunjuk setelah ketidaktahuan. Dengan Nabi Muhammad Allah Ta'ala menghilangkan keresahan dan kesusahan. Ba'dal khalqil azim wal qalbis salim waqtasihu bi syafa'atil azmi wal maqamil mahmudi wat tabjili wat takrimi. Dengan beliau pula, yaitu Nabi Muhammad, Allah Ta'ala memberi hidayah untuk menjauh dari kesesatan. Allah Ta'ala memberi beliau budi pekerti yang agung dan hati yang lurus. Allah Ta'ala juga menganugerahi beliau secara khusus
yaitu apa? Asy-syafa'ah al-uzma, hak memberi pertolongan yang agung, pertolongan yang agung di kearibaan Allah Ta'ala. Al-maqam al-mahmud, yaitu kedudukan yang sangat terpuji dan penghormatan dan kemuliaan. Allah Ta'ala juga senantiasa melimpahkan sholawat dan juga salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya. Al-qismul awal, itu bagian yang pertama. Di sini ada fi dzakari ma yata'allaqu bihi sallallahu alaihi wasallam min ahwalihi wa aulihi wa ma yansibu ilaihi min auladihi wa banatihi wa zaujati wa amami wa ammati wa akhwali wa maradaati wa ikhwan wa akhwat minar ridhaah wa mauli wa khadami wa harasi wa kitabi wa kutubu wa rasulun wa amroi. Menuturkan di sini artinya menuturkan hal-hal yang berhubungan dengan al-ihwal atau elementer dari diri beliau sallallahu alaihi wasallam, dari diri Nabi Muhammad, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beliau, contoh seperti anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, orang tua beliau, bibi-bibi beliau, budak-budak yang dimerdekakan, pembantu-pembantu, penjaga-penjaga beliau, sekretaris-sekretaris dan yang lain-lain. Dan juga hal-hal yang disandarkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hewan-hewan atau senjata beliau yang pernah dipakai perang, busana-busana yang pernah dipakai beliau, sunah-sunahnya, dan mukjizat-mukjizat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-qismu tsani fi talkhisi al-hadathi. Fi takhlisi ini dibaca jar karena ada fiya. Al-hadithi itu mudhaf ilaih, dibaca jar juga. Al-waqi'ati mudhaf ilaih. Fi zamanin nabuwah al-ibtidaan minas sunnati atsaniyah miwaladihi sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi bitaslisila az-zamani wa tartibi wa tarikhi ma'aqayatil ikhtisari. Bagian kedua di sini tentang ringkasan peristiwa yang pernah dialami Nabi Muhammad di masa beliau. Kemudian dimulai dari tahun kedua sesudah kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat, dari lahir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat, dengan urutan kronologis dan tertib histori serta format ringkas yang maksimal. Wa as'alullaha, di sini fiilnya wa as'alullahu karimur rahmanir rahim ayya'zima lil faidah. Saya memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Penyayang agar menjadikan kitab ini memberikan faedah yang besar atau memberikan manfaat bagi saya dan disampaikan kepada teman-teman, orang-orang lain, agar bermanfaat juga bagi para pendengar. Wa yaj'ala ijazati fihi ridha wa maghfirati, dan juga serta menjadikan balasannya berupa keridhaan dan ampunan bagi saya. Li wali walidayya wa li jami'il muslimina walhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga kedua orang tua saya dan sekalian orang-orang Islam, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Masuk bagian yang pertama, al-qismul awal. Bagian yang pertama, maujuzun ahwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yaltaqi bidzatihi syarifati mimma nasaba syarifah yansabu ilaihi wa yahtasu bihi minasyauna al-ma'rufati al-ma'laufatu. Sini pribadi mulia beliau, hal-hal yang berhubungan dengan beliau. Di sini Muhammadun bin Abdullah. Di sini silsilah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Uzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai Ismail bin Al-Khalil, yaitu Ibrahim alaihi wassalam. Waladatuhu, itu kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Waladatuhu sallallahu alaihi wasallam yaumasnaini fi syahri wabi al-awwal min amil fil. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, yaumal isnain, pada hari Senin, fi syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, min amil fil, pada tahun gajah, kila thaniyah wa kila thamani wa kila tasi'ah. Yang satu pendapat mengatakan hari kedua bulan tersebut. Terus yang satu pendapat lagi wakila tsani asyra wa hadhihi huwal masyhur indal jamhur. Dan satu pendapat lagi hari ke-8-nya. Yang satu pendapat lagi hari ke-12-nya. Walam tajid ammatilah lahamula tasaqalan wala haman. Waladu sallallahu alaihi wasallam muhtawanan masruron muqabudatun asaba'a yadi masyairat bisababati kalimas bahi biha. Ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala mengandung beliau tidak merasakan kepayahan atau tidak merasakan kesulitan, dan tidak pula merasa mengidam. Sebagian ulama wakila ing jadahu khitanuhu sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'. Di sini beliau terlahir dalam keadaan telah berkhitan dan terpotong tali pusarnya. Waqtilafu fi madatatul hamali bihi sallallahu alaihi wasallam, dan serta menggenggam jari-jari tangan seraya memberi isyarat dengan jari telunjuk, seperti orang-orang yang mensucikan Tuhannya dengan telunjuk itu. Fakila tis'atun ashhur wa huwal masyhur wakila sab'atun wa hiya tis'ah. Beliau terlahir pada saat itu. Ada yang mengatakan kalau di pendapat yang lain kakek beliau itu yang menghitannya sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-7. Jadi pendapat yang pertama itu pas lahir Nabi Muhammad itu sudah berhitan, tapi ada pendapat yang lain lagi bahwa kakek beliaulah yang menghitannya. Yaumal snaini yauma mubarakan faqad jaa indahul imami Ahmad annahu qala
Qala Ibnu Abbas dalam al-masa dikandung ini, hari Senin adalah hari yang diberkahi beliau lahir. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad tertera bahwa Ibnu Abbas berkata, Ulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain wastunbi'a yaumal itsnain wa yuwaffiya yaumal itsnain wa kharaja muhajiron min Makkatan ilal madinati yaumal itsnain wa qadimal madinata yaumal itsnain wa rafa'al hajarul aswad yaumal itsnain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, diangkat sebagai nabi pada hari Senin pula, wafat pada hari Senin lagi, berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah di hari Senin, sampai di Madinah juga pada hari Senin, meletakkan Hajar Aswad juga pada hari Senin. Pada saat kelahiran beliau ini terjadi banyak keajaiban-keajaiban dan keanehan-keanehan. Di sini seperti dalam kitabnya ya, Walailatul Maulada alaihi salatu wassalam waqa'atu ajaibi wa waraibi faminha intakasi kathirin minal asnami law jauhiha wasaqwatiha min amakiniha. Pada saat kelahiran beliau ini banyak keajaiban dan keanehan. Di antaranya banyak berhala yang tersungkur dan terjungkal dari tempatnya. Jadi saat Nabi Muhammad lahir banyak kejadian aneh, seperti banyak berhala yang hancur dan terjungkal dari tempatnya. Wa minha zuhurun nur ma'ahu hatta adha'a lahu qasura syami ini ulid wa minha ittarabi iwana kasrin wa saqatun syarifatin wa hamudun naro farisin walam tahmud qabla dhalika bi alfi amin wa ghadatin bi khairatin sawatin. Di antaranya juga semburat cahaya menyertai kelahiran beliau yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Lalu balairung istana Raja Kisra tergoncang. Balkon-balkon istana raja itu hancur, jatuh berantakan. Padamnya api sesembahan bangsa Persia, yang dimana api tersebut yang sebelumnya tidak pernah padam. Lalu susutnya air danau di sawah. Khawadonatu wamro'u doa, wanita-wanita yang mengasuh dan menyusui beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalu, yang pertama, min arda'an Sallallahu Alaihi Wasallam matu Sayyidah Aminah Az-Zahirata, summa arda'atuhu Suwaibatil Aslamiyah Ayaman. Yang awal yang menyusuinya adalah adalah ibunya sendiri, yaitu Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Summa arda'atuhu, dan kemudian disusui oleh Suwaibah Aslamiyah selama beberapa hari. Wa Suwaibah hiya jariyatan Abi Lahabi fa'atakiha. Suwaibah itu adalah budak dari Abu Lahab. Dan Abu Lahab lantas memerdekakannya. Lama basyartuhu bauladatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam.
karena dia yang membawa berita gembira akan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Allahu anhu ma'al adabi bisa babi sururahu wauladatuhu Shallallahu Alaihi Wasallam kama ra'u dzalika Bukhari mursalan wa ana ra'u ba'dun wafatuhu fa akhbir bi anna yafahu anhu fi kala kulli yaumin itsnain la takunu saubitin farhan bauladatuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi ya, yang membawa berita gembira itu adalah Suwaibah Aslamiyah, yaitu budak dari Abu Lahab yang membawa berita gembira bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dimana lahirnya beliau itu pada hari Senin. Di sini hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam Imam Bukhari dalam hadis mursal juga tersebut bahwa Abu Lahab diimpikan setelah kematiannya. Dia mengabarkan bahwa dirinya diringankan siksaan setiap hari Senin karena dia memerdekakan Suwaibah pada kelahirannya Nabi Muhammad dan terdorong rasa suka atas cita rasa kelahiran Rasulullah SAW. Jadi saking gembiranya Abu Lahab itu sampai memerdekakan budaknya dan juga merasa bahagia. Jadi walaupun Abu Lahab ini masuk ke dalam neraka, siksaan di dalam kuburnya pada hari Senin itu diringankan. Itu karena saking gembiranya beliau. Orang yang masuk neraka saja itu masih diringankan siksaan kuburnya pada hari Senin. Karena apa? Beliau merasa gembira saat kedatangan Nabi Muhammad, saat lahirnya Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai umatnya juga harus merasa bahagia. Waqad adaha Ibnu Mundu fi sahabah fi dzalika khalafi bin ahlil ilm wa kanat Suwaibah tadkhulu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama tazawwaja Khadijah fi karniha sallallahu alaihi wasallam wa takrimiha Khadijah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da ilaiha ba'dal hajrata bil qaswah was salat wasiltu hatta matat. Al-Hafiz Ibnu Madda mengkategorikan Suwaibah ini dalam jajaran sahabat. Dalam hal ini memang terdapat perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan di antara ahli ilmu, Suwaibah ini pernah menghadap Rasulullah setelah beliau dinikahi Sayyidah Khadijah. Nah, jadi pas Nabi Muhammad itu sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad itu pernah menjumpai Suwaibah Aslamiyah, yang dimana yang dulu pernah menyusui Nabi Muhammad SAW dari budak Abu Lahab itu ya, Suwaibah Aslamiyah. Dia disambut hangat oleh Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Jadi pada saat itu berjumpa dengan Rasulullah, Suwaibah Aslamiyah ini disambut hangat oleh Nabi Muhammad dan juga Khadijah dan Siti Khadijah. Apalagi pasca hijrah, Rasulullah SAW sering mengirimkan pakaian dan hadiah kepada Suwaibah hingga Suwaibah meninggal dunia. Ini termasuk akhlak Rasulullah juga ya, yang dimana Suwaibah itu yang pernah menyusui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu membalas budi, membalas kebaikan beliau, mengirimkan pakaian kepada beliau dan juga hadiah-hadiah kepada Suwaibah sehingga Suwaibah itu meninggal dunia. Summa arda'atuhu Halimatun binti Abi Zuhaib As-Sa'diyah bila bni ibnuhu Abdullah akhi Anisatu
wasyaimah. Dan seterusnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Halimah binti Abi Zuhaib As-Sa'diyah dengan susu anaknya yaitu Abdullah, saudara dari Unaisah dan Syaimah. Fa'akhadathu ma'ha ila biladiha wara'i at-Taif fi Bani Sa'id wa aqama indaha fi Bani Sa'id arba'atan awami ala sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta ke negeri Syam, ke negeri di seberang Taif dalam kalangan Bani Sa'ad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama Bani Sa'ad selama 4 tahun. Itu menurut pendapat yang sahih. Fanalati bardo'atuhu khairan minas saati rizki warodil ish. Berkat menyusui beliau Halimah itu ya, berkat Halimah binti Abi Zuhaib As-Sa'diyah, berkat beliau menyusui Nabi Muhammad, Halimah As-Sa'diyah ini mendapat banyak kebaikan berupa rezeki yang luas dan kehidupan yang makmur. Dan Syaimah tadi, wakana Syaimah wahiyya bintu Halimah As-Sa'diyah takhdihu ma'a ummuha. Dan Syaimah yang tadi yakni putri Halimah As-Sa'diyah juga ikut mengasuh Nabi Muhammad bersama ibunya. Waqad raddahu Halimah, pada gilirannya Halimah mengembalikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Khaufan alaihi min hadathihi syakkun as-sadri wa huwa ibnu arba'ah au khamsun sinin. Pada keluarganya yang dikembalikan pada keluarganya karena khawatir atas peristiwa pembedahan dada beliau saat usia 4 tahun atau 5 tahun. Tsumma lam tarahu ba'da dzalika illa marratain. Dan kemudian Halimah ini tidak terdengar lagi kabarnya kecuali hanya 2. Ihdahuma, yang pertama, ba'du tazwajuhu Khadijah ja'ati tashku ilaihil jadi fa'atatiha As-Sa'diyah Khadijah. Yang pertama setelah pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah, yang dimana saat itu dia mengadukan kondisi paceklik. Wal imrota snain saniyati syauma hanin. Maka Sayyidah Khadijah memberinya 20 ekor kambing dan hadiah lainnya. Yang kedua itu pada saat perang Hunain. Wa khadatuhu sallallahu alaihi wasallam aidon am aiman barakatil habisyaiti. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga diasuh oleh Ummu Aiman yakni Barokah al-Habasyiyah. Wa kana warathuha min abihi. Ummu Aiman ini adalah budak wanita yang diwarisi Nabi dan ayahanda beliau. Falamma kibaro Atiqoha wa zawjiha Zain ibnu Harithah. Setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menginjak dewasa, beliau memerdekakan Ummu Aiman, lalu
menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW menginjak dewasa, Nabi Muhammad itu memerdekakan Ummu Aiman lalu menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah. Lanjut nisyatuhu, masa pertumbuhan dari Nabi Muhammad SAW. Nisya'u sallallahu alaihi wasallam yatiman idmatan walidahu wa huwa hamalun. Nabi Muhammad SAW tumbuh besar dalam keadaan yatim, yaitu ayahnya yang telah meninggal ketika beliau masih di dalam kandungan. Ini adalah pendapat yang masyhur dan diunukan dari Ibnu Katsir di kitab yang lain. Karena menurut satu pendapat, ayahanda beliau wafat karena beliau berumur 18 bulan dan ayah beliau meninggal saat berumur 25 tahun. Ini adalah menurut pendapat yang sahih. Wakaf lahu jidahu Abdul Muthalib. Kemudian beliau diasuh oleh sang kakek yaitu Abdul Muthalib. Walama baligol sallallahu alaihi wasallam situs naini farajtuhu bihi ummahu ilal madinatil munawwarah wa ma'uha Ummu Aiman barakatul habisyati tahdunuhu tazawuru afwaluhu mimbani Najjar. Ummu Aiman yaitu untuk menziarahi saudara-saudara ibu beliau dari kalangan Bani Najjar. Fa aqamati bihi indahum syahron thumma raja'at bihi famardatu fi tariqi famatatu wada fantu bil abwa'i. Mereka di sana menetap selama 1 bulan. Kemudian mereka kembali. Farja'tu bihi Ummu Aiman hasanantu ila makati ila jaddihi Abdul Muthalib. Kemudian mereka kembali, tetapi sang bunda sakit di tengah perjalanan sampai menemui ajalnya dan dikebumikan di Abwa. Faraja'tu bihi Ummu Aiman khadantuhu ilal makati ila jaddihi Abdul Muthalib. Ummu Aiman yaitu pengasuh beliau sallallahu alaihi wasallam membawa beliau kembali ke Mekah untuk diserahkan kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Wakila, menurut satu pendapat, in ummuhu hamaltu ba'da dzalika ila makati pada fantu biha. Menurut satu pendapat, jenazah ibu beliau setelah itu dibawa pulang ke Mekah dan dimakamkan di sana. Kadzalika Ibnul Jauzi fil Wafa. Demikian diceritakan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Wafa. Umma taufi jadihi Amrota sallallahu alaihi wasallam samanun sinin fakafluhu ummahu Abu Thalib yausihutun min jaddihi. Selanjutnya kakek beliau itu wafat pada saat beliau berumur 8 tahun. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya. Wa ammuhu Abu Thalib huwa syaqiqi abihi Abdullah. Diasuh oleh pamannya
sebagaimana wasiat sang kakek tadi. Paman Nabi Abu Thalib ini adalah saudara kandung dari ayah beliau, Abdullah. Fisori Abu Thalib wal hami lahu min a'daihi. Jadilah Abu Thalib ini pelindung Nabi dari musuh-musuh beliau, sekaligus menjadi orang-orang yang sangat mencintai beliau. Wa kana Abu Thalib fakiron fa'athari wa kathiri malihi bi barakatihi kafalatihi al-lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Abu Thalib itu adalah orang yang fakir. Lantas dia menjadi kaya raya dan melimpah hartanya berkat mengasuh Nabi Muhammad pada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ulama baligha isnati asyratan sana, pada usia umur 12 tahun. Kharajun ma'a ummahu Abi Thalib ila Syamin walakin ummahu rodahu khaufan alaihi minal Yahudi lama khawafihi minhar rohibi bahiron. Pada saat umur 12 tahun beliau berpergian bersama Abu Thalib sang paman menuju ke negeri Syam. Akan tetapi paman beliau mengembalikan Nabi Muhammad karena mengkhawatirkan dari keselamatan Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang Yahudi setelah diperingatkan oleh pendeta Bahira. Tsumma kharaja sallallahu alaihi wasallam maratus saniyati ila Syami min Maisarah walami Khadijah di tijarati laha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua kali berpergi lagi ke negeri Syam bersama Maisarah, yaitu budak dari Khadijah, dalam rangka berdagang untuk Khadijah. Walahu sallallahu alaihi wasallam min imrati idza dzalika 25 sana, pada usia 25 tahun Nabi Muhammad itu li arba'i asyrati lailatan bagiyatan min daji hujjah. Pada saat umur 25 tahun tanggal 16 Zulhijjah, fanazula sallallahu alaihi wasallam tahta dhilli syajarah. Nabi Muhammad itu singgah di bawah naungan pohon. Faqala nasturu rohibah, maka berkatalah pendeta Nastur, mana zala tahta hadhihi syajarati illa nabiyun. Artinya, tidaklah singgah di bawah pohon ini kecuali hanya seorang nabi. Jadi di bawah pohon itu tidak ada yang berteduh kecuali hanya seorang nabi. Ihwaluhu qablal ba'itsah, ihwal beliau pada sebelum diutus menjadi nabi. Kana sallallahu alaihi wasallam qablal ba'itsuhu matdinan wa mat'udan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai nabi sangatlah agamis dan ahli beribadah. Ya budal asnami wa yakruhul harami. Nabi ini membenci berhala-berhala dan menjauhi keharaman. Wa kana yastaghalu bar'il ghanami wa yaqul. Beliau juga sibuk mengembala kambing. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama
Wakila wa anta qala an'am, rawahul Bukhari. Allah tiada mengutus seorang Nabi Muhammad kecuali ia pernah mengembala kambing. Beliau ditanya, "Paduka juga demikian?" Beliau menjawab, "Iya." Hadis Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Wa kana tashtaghilu bitijarah. Di sini beliau juga lagi sibuk berdagang. Qad kana Sa'ib bin Abi Sa'ib. Beliau juga di sini disebutkan pada bahwa Sa'ib bin Abi Sa'ib adalah mitra dagang beliau. Hatta innahu qala lahu yaumal fathu, hingga pada saat penaklukan kota Mekah, marhaban bi akhi wa syariki. Di sini beliau berkatalah, marhaban bi akhi wa syariki, selamat datang saudaraku dan rekan kerjaku. Wa kana la yadari wala yumari wa qaumi ala tijarati Hadijah wasafirun li ajali dzalika ila syami wa rajimi bi arbahi wa firati lam takun fil usbani. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak mengorbankan agamanya demi memuaskan orang lain, dan tidak pula orang yang suka permusuhan atau cekcok. Beliau di sini mengolah perniagaan Khadijah. Beliau mengelola perdagangan dari Khadijah dan bepergian untuk itu ke negeri Syam. Jadi menjualnya itu, perdagangan beliau ini berjualan atau berdagang di negeri Syam. Lantas kembali dengan membawa keuntungan yang besar dan yang tidak disangka-sangka. Asma'uhu, nama-nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an asma'uhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut dari nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala alaihi salatu wasallam, ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladzi yamhullahu biyal kufra. Saya Muhammad, saya Ahmad, saya Al-Mahi, yang dengan saya Allah menghapus kekufuran. Wa anal hasyirul ladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Saya Al-Hasyir, yang di bawah telapak kaki saya digiringlah manusia. Wa ana al-aqibul ladzi laisa ba'di nabiyyun. Saya al-aqib, maka tiadalah nabi setelah saya. Wa fi riwayah ana al-muqaffa. Dalam satu riwayat saya al-muqaffa. Wa nabiyyut taubati, yang mengiringi nabi taubah. Wa nabiyyur rahmah, dan nabi malhamah, nabi peperangan. Wasamahullahu fi kitabu. Allah Ta'ala juga menyebutkan beliau dalam kitab-kitabnya. Basyiron, yaitu kitab Basyir. Wa nadhiron, dan kitab Nadir. Wa sarojan muniron, dan kitab Sirat Munir. Wa raufan,
rahiman wa rahmatan lil alamin. Dan kitab Rauf Rahim rahmatan lil alamin. Wa Muhammadan, dan kitab Muhammad. Wa Ahmad wa Toha, dan Toha. Wa Yasin, dan Yasin. Wa Muzammilan, Muzammil. Wa Mudathir. Wa Abdullah, dan Abdullah. Fi qauluhu ta'ala, dan dalam firman-Nya, wa annahu lamma qama Abdullahi yad'u, dan bahwasanya tatkala hamba Allah yaitu Nabi Muhammad berdiri menyembahnya, yaitu mengerjakan ibadah. Di sini juga Allah Ta'ala juga menamainya, yaitu Nadhir Mubin dalam firman-Nya, wa qul inni anan nadhirum mubin, dan katakanlah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Juga pula Mudzakir dalam firman-Nya, innama anta mudzakir, sesungguhnya kamu tidak lain adalah orang yang memberi peperangan, orang yang memberi peringatan. Dan masih banyak yang lain lagi. Kebanyakan nama-nama ini berupa sifat-sifat beliau Nabi Muhammad SAW. Min alamatin nubuwah, di sini adalah sebagian tanda-tanda kenabian. Yang pertama, awalu alamatan nubuwah al-mahsusati, iya, tanda-tanda kenabian yang pertama kali yang bisa diindra adalah syakun sadiqun syarifah, wa hadhihi syakun qad hasala lahu sallallahu alaihi wasallam awwala marratan wa huwa sagirasin an indah halimah, yaitu adalah pembelahan dada mulia beliau. Pembedahan ini terjadi pada beliau pertama kali ketika beliau masih kecil dalam asuhan Halimah. Wa kana fir rabi'ah min amrihi alal sahih, pada tahun keempat itu dari usia beliau itu dibelah dadanya. Ini menurut pendapat yang sahih. Wa ammal martu thaniyah faqad syaku saduruhu syarifah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu ashir sinin. Adapun kali yang kedua, dada mulia beliau sallallahu alaihi wasallam dibelah saat berumur 10 tahun. Ini ada pendapat lagi kalau dada beliau itu dibelah saat umur 10 tahun. Wa amal martu salisa, dan juga kali yang ketiga, faqad syakun saudarahu syarifah inda maji'a jibrila wa baluhi ini nabi'ah. Dan kali yang ketiga, dada mulia beliau itu dibelah ketika datang malaikat Jibril dengan membawa wahyu dikala beliau diangkat menjadi nabi. Wa amal mar'atur rabi'ah, dan kali juga yang keempat, fahiya lailatul isra kama warodi fi sahihain, yaitu pada malam sewaktu malam Isra Mi'raj, sebagaimana keterangan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Wa a'lam, dan ketahuilah, an jami'a ma waroda min syakkus sadri wa istakhraji al-qalbi mimma yatajibu taslimi bihi daunul ta'ridu la sarfihi an hakikitihi la solahiti al-qadriyati
fala yastahili syai'un min dzalika. Dan ketahuilah bahwa semua hadis yang menerangkan pembelahan dada beliau tadi itu serta dikeluarkannya jantung, jadi menerangkan bahwa pembelahan dada beliau itu dikeluarkannya jantung beliau adalah satu dari sekian hal yang wajib kita terima dalam kurung dengan iman dan keyakinan tanpa coba-coba mengalihkannya dari hakikatnya, karena hal itu terkait dengan kelayakan kudrah atau kekuasaan Allah Ta'ala, maka tidak ada kemustahilan apapun bagi Allah. Yang kedua, khatmun nubuwah, stempel kenabian. Wa min alamatin nubuwah khatamun nubuwah. Di antaranya tanda-tanda kenabian itu adalah khatmun nubuwah, yaitu stempel kenabian. Waqtilafatul aqwalu fi safutuhu. Pendapat-pendapat ini saling berbeda dalam hal bentuk dari khatmun an-nubuwah ini. Wa ashhuru ma ja'a annahu kabidatul hamamati wa annahu wada'ati lahma nashizati aymar tafa'ati fi zuhri an-naghdha tataful yasri. Dari riwayat-riwayat yang termasyhur mengatakan bahwa khotam itu mirip telur burung merpati, yaitu berupa sepotong daging yang menonjol di punggung beliau pada bagian leher pundak sebelah kiri. Khatmun an-nubuwah itu memancarkan cahaya, diliputi kewibawaan dan semerbak yang wangi. Yang ketiga, ar-ru'ya sholihah, impian-impian yang selalu menjadi kenyataan. Wahia man alamatin nubuwah, ia termasuk tanda-tanda kenabian beliau. Faqad kana la yara ru'ya illa ja'ati masalu fala sunhu. Beliau tidak bermimpi kecuali mimpi itu datang seperti fajar subuh yang menyingsing atau sangat jelas terjadi. Wa kana yaraddu wan nura wa yasma'u sawtu wa kana taslim alaihi al-ahjara wal ashjara wa taqdimil ghamama. Tersebut pula di situ beliau Nabi Muhammad melihat cahaya dan sinar serta mendengar suara. Batu-batu dan pohon memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga melindungi beliau, menaungi beliau SAW. Ausofatul khaliqaiti, sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW. Ja'ati sifatuhu annahu sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau sallallahu alaihi wasallam, lam yakun bituwili al-ba'ini wala bil qasiri wala abyadu al-mahqa ayyu syadidil biyadi. Dari beliaulah ini bukanlah orang yang berpostur tinggi, bukan juga yang berpostur pendek, bukan orang yang berkulit putih, bukan juga orang yang berkulit gelap. Walal adamul ayl asmara wala ja'adi ayyul ladhi fi sya'ril tawaqi. Bukan juga yang rambutnya lurus, bukan juga yang rambutnya keriting. Postur badan beliau juga
postur badan beliau juga itu bagus. Kedua pundaknya tegap dengan jarak yang sangat lebar. Beliau memiliki rambut yang memanjang sampai kedua pundaknya, dan lain waktu itu sampai ke daun telinga bagian bawah, dan pada waktu yang lain juga sampai ke pertengahan kedua daun telinga. Kita lanjut. Quwwatuhu al-badaniyah, kekuatan fisik dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam tamul quwwatu fi a'dha'ihi kama annahu tamul quwwatu fi haqiqullahi bamitishalin au imrohu wa ijtinabi nawahiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sosok yang memiliki kekuatan yang sempurna pada segenap anggota badannya, sebagaimana beliau juga itu adalah sosok yang memiliki kekuatan sempurna dalam memenuhi hak-haknya Allah Taala. Faqad dzakaru an-Rokanatu bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf Abdul Quraisy bahwa Rukana bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdul Manaf adalah jagoannya orang-orang Quraisy. Fahala yauman bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'da sya'abin makatin. Pada suatu hari terjadilah pertemuan antara dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rukana bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdul Manaf itu bertemu pada salah satu jalan atau lereng di perbukitan Makkah. Faqala lahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rukana. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, wahai Rukana, ala tatakillahi wa takbalu ma ad'uka ilaihi. Di sini Nabi Muhammad berkata, takutlah engkau kepada Allah dan terimalah dakwahku. Qala innani law a'lamu annal ladzi taqulu haqqo la tab'atuka. Kalau saja aku tahu bahwa ucapanmu itu benar, tentu aku akan mengikutimu, jawab dari Rukana. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya. Afaraitu inni in sorot atuka ata'lama anna ma aqwalu haqqo. Rasulullah SAW berkata, kalau kamu saya banting, bagaimana pendapatmu kalau kamu saya banting, saya kalahkan? Apakah kamu yakin bahwa yang saya katakan adalah benar, bukanlah menimpali? Na'am qala faqala hatta asora'aka. Rukana menimpali, ya. Qala faqoma ilaihi Rukana yasora'uhu. Berdirilah, bersiaplah agar saya bisa segera banting kamu. Falamma batasha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergegaslah Rukana menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkelahi. Adu azatu wa huwa la yamliku mina nafsuhu syai'an. Di sini tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam
menghantam Rukana. Rukana pun terjatuh tanpa bisa berbuat apapun. Lanjut a'immamahu wa ammatuhu, paman-paman dan beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Harithu wa Qathamu wa Hamzatun wal Abasi wa Abu Talib wasmuhu Abdul Manaf wa Abu Lahab wa ismuhu Abdul Az wa Abdul Ka'ab wa Hajalun wasmuhu Magfirah wa Dororu wa Maqaumu wal Baida wa Sofiyatu wa Takatu wa Aru wa Amimah wa Amaimah wa Baratun wa Amun Hakimal Baida. Saudara-saudara laki-laki dan perempuan ayah beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama ada Al-Haris, yang kedua Al-Qusam, yang ketiga Al-Hamzah, yang keempat Abbas, yang kelima Abu Talib, namanya sendiri itu yaitu Abdul Manaf, yang keenam Abu Lahab, nama sebenarnya itu adalah Abdul Uzza, yang ketujuh Abdul Ka'ab, yang ketujuh Abdul Ka'bah, yang kedelapan Hajal, nama sebenarnya adalah Mughirah, yang kesembilan Diror, yang kesepuluh Muqawwam, yang kesebelas Guidak, yang kedua-belas Sofia, yang ke-13 Atikah, yang ke-14 Arwa, yang ke-15 Umaymah, yang ke-16 Barrah, yang ke-17 Ummu Hakim Al-Baida. Aslama minhum Hamzatun wa Al-Abbas wa Sofiyatu wa hiya Ummu Zabir radhiyallahu anhuma. Yang masuk Islam itu diantara mereka adalah Hamzah, Abbas dan Sofia, ibunda Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Wahtilahu fi islami Atika wa Aru. Sedangkan mengenai keislaman Atikah dan Arwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wa amma ummu abihi Abdullah fahiya Fatimatun binti Amrul Malzumiyah. Adapun ibu dari ayah beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah adalah Fatimah binti Amru al-Malzumiyah. Wa amma ummu Aminatun binti Wahab fahiya Baratun binti Abdul Uzza. Sedangkan ibu dari Aminah binti Wahab atau ibunda Nabi Muhammad SAW adalah Barrah binti Abdul Uzza. Banu Aimamun SAW wa banatun amatuhu, sepupu-sepupu beliau SAW. Pertama, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Yang kedua, Thalib bin Abi Thalib taufi walam yaslim, dan dia mati sebelum masuk Islam. Yang ketiga, Aqil bin Abi Thalib taufi fi khalifah Muawiyati musliman, dan dia wafat itu pada masa khalifah Muawiyah dalam keadaan Islam. Yang keempat, Ja'far bin Abi Thalib wa huwa tiyar istashhuda fi ma'tuhu sanatan samani minal hajrati radhiyallahu anhu. Yang keempat, yaitu tadi Ja'far bin Abi Thalib, dia bergelar At-Tayyar, mati syahid pada perang Mut'ah tahun 8 Hijriah. Yang kelima, Ummu Hani binti Abi Thalib
aslamtu wa hajartu wa zawjuha Habirat bin Wahab al-Mahzumi wa waladtu lahu Aqilatu wajadatu Ummu Hani binti Abi Thalib. Namanya adalah Falkhitoh. Dia masuk Islam dan dia ikut hijrah. Suaminya adalah Hubairah bin Wahab al-Mahzumi. Dia mempunyai putra bernama Aqlah dan Ja'dah. Yang keenam, Jumana binti Abi Thalib wa zawjuha Habirati bin Wahab wa zawjuha Abu Sufyani bin Harith bin Abdul Muthalib ibnu Ummaha. Jumana binti Abi Thalib itu masuk Islam dan ikut baiat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa zawjuha Abu Sufyan, dan suaminya itu adalah Abu Sufyan bin Harith Abdul Muthalib ibnu Ammuha, yaitu putra dari pamannya. Fahuwa lahu auladu Manafi bin Qosi. Ibu mereka itu adalah Fatimah bin As'ad bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay. Qalu, para ulama berkata, hiya awalu Hashimiyah waladatu lahu Syami. Ulama berkata, Fatimah ini adalah wanita pertama dari Bani Hasim yang melahirkan keturunan Bani Hasim pula. Waqad aslamtu wa hajartu ilal Nabi sallallahu alaihi wasallam wa matatu bil Madinah al Munawwarah wa syahiduha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini masuk Islam dan ikut hijrah kepada Nabi Muhammad, wafat di Madinah dan disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib wa huwa rabbani hadhil ummah. Dia ini adalah orang rabbani atau orang alim umat ini. Yang kedelapan adalah Fadl wa Katsir. Yang kesembilan Kasir. Yang ke-10 Tamam. Yang ke-11 Kusam. Yang ke-12 Ma'bad. Yang ke-13 Abdurrahman. Yang ke-14 Haris. Yang ke-15 Ubaidullah. Yang ke-16 Musir. Yang ke-17 Sobih. Yang ke-18 Ummu Habibah. Wa fi ba'dul kitab Ummu Habib. Dalam sebagian kitab itu namanya Ummu Habib. Yang ke-19 Sofiyah. Yang ke-20 Aminah. Wa fi ba'dul kitab Aminah. Dalam sebagian kitab itu Aminah kullahum abna'il Abbasi bin Abdul Muthalib. Mulai dari Abdullah yang tadi adalah anak-anak laki-laki Abbas bin Abdul Muthalib. Yang ke-21 Abdullah bin Zubair bin Abdul Muthalib. Yang ke-22 Urwah. Yang ke-23 Ummul Hakam. Yang ke-25 Doba'ah. Yang ke-24 Doba'ah. Yang ke-25 Thohir. Kulluhum abna Uzabir.
Semua ini adalah anak-anak laki-laki dari Zubair. Yang ke-26 Umarah binti Hamzah. Umarah binti Hamzah. Yang ke-27 Ya'la bin Hamzah. Yang ke-28 Fatimah binti Hamzah. Wa zawjuha Al-Maqdadi bin Al-Aswad. Suaminya adalah Miqdad bin Aswad. Yang ke-29 Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib. Aslamu wasabitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain wa mati sanatun situn wa isyrina salli alaihi Amr bin Khattab. Umar bin Khattab. Dia ini Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib masuk Islam dan tetap teguh bersama Nabi Muhammad SAW pada perang Hunain. Dia wafat tahun 26 Hijriah dan Umar bin Khattab ikut serta mensolatinya. Yang ke-30 Naufal bin Haris bin Abdul Muthalib. Aslamu wasabitu yauma Hunain. Dia masuk Islam dan teguh bergeming pada perang Hunain. Jadi Naufal bin Haris bin Abdul Muthalib masih dalam keadaan Islam dan tetap ikut pada perang Hunain. Yang ke-31 Umayyah bin Haris bin Abdul Muthalib. Yang ke-32 Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muthalib. Yang ke-33 Abdul Syams bin Haris bin Abdul Muthalib. Yang ke-34 Abdul Muthalib bin Haris bin Abdul Muthalib. Yang ke-35 Arwa binti Haris bin Abdul Muthalib. Yang ke-36 Abdullah bin Haris aslama wa matin fi ahdahu sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam dan wafat pada masa beliau, yaitu pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-37 Utbah bin Abi Lahab. Digrun fil ashabati annahu aslama wasab itu yauma Hunain. Mu'attib ini disebutkan, Utbah bin Abi Lahab disebutkan dalam kitab Al-Isabah bahwa dia masuk Islam serta teguh ikut saat berkecamuknya pada perang Hunain. Yang ke-38 Utaibah bin Abi Lahab wa huwa alladhi da'a alaihi sallallahu alaihi wasallam bi ayyas lutallahu alaihi kilaban yakulahu fa'aklahu as Utaibah bin Abi Lahab, dia adalah orang yang didoakan Nabi SAW agar dimakan anjing dan akhirnya dia tewas diterkam harimau. Yang ke-39 Mu'attib bin Abi Lahab aslama wa tabitu yauma Hunain wa haula'i salasa. Abu Lahab Mu'attib bin Abi Lahab ini dia masuk Islam dan teguh ikut serta dan kokoh pada perang Hunain. Wa haula'i salasa, dan ketiga orang ini yakni yang disebutkan di atas, yaitu Utbah, Utaibah dan Mu'attib. Utaibah wa Atibah wa Mu'attib ummuhum Jamilah binti Hamalatun al-Hattab. Tiga orang ini tadi, ibu mereka itu adalah Ummu Jamil binti Harb, si Hamalatul Khattab, yaitu pemanggul kayu bakar.
wahia ummatu Muawiyatu bin Abi Sufyan. Dia adalah bibi atau saudara perempuan ayah Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang ke-40, Durrah binti Abi Lahab masuk Islam. Subai'ah binti Abi Lahab, Khalid bin Abi Lahab bin Abdul Muthalib, Hindun binti Muqawwam bin Abdul Muthalib, Arwah binti Muqawwam bin Abdul Muthalib. Yang ke-45, Murrah bin Hajjal bin Abdul Muthalib. Itu semua yang disebutkan tadi adalah sepupu-sepupu Nabi Muhammad SAW dari pihaknya ayah. Sini ada putra-putri beliau, auladuhu Nabi Muhammad SAW, putra dan putri dari Nabi SAW. Auladuhu SAW, awalahum Qasim. Yang pertama adalah Qasim, wa bihi kana sallallahu alaihi wasallam yukni, yaitu dengan nama ini pula beliau diberi kunyah. Waqat ulida qabla nubuwah wa taufi qablahu huwa ibnu sanatain. Qasim lahir sebelum masa kenabian dan wafat sebelum masa itu juga di dalam umur 2 tahun. Dan yang kedua Abdullah wa yasmi bitayyib wa bitahir. Yang kedua itu adalah Abdullah alias Thayyib atau Tahir. Wa ulida ba'da nubuwah. Beliau juga ini lahir setelah masa kenabian. Wakila, menurut pendapat yang lain, lam yudrikan nubuwah, dia tidak mendapati masa kenabian. Wakila, dan menurut suatu pendapat yang lain lagi, at-thayyib ghairat tahir, dan menurut suatu pendapat thayyib itu bukanlah tahir. Dan yang ketiga Zainab. Yang keempat Ruqayyah. Yang kelima Ummu Kalsum. Dan yang keenam Fatimah radhiyallahu anhum. Wa banati adrakan al-islami wa hajiran ma'ahu wa kalhanu man Khadijah radhiyallahu anha. Semua anak perempuan beliau mendapati masa keislaman dan hijrah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, dan seluruhnya adalah dari rahim Khadijah radhiyallahu anha. Wa ulidu lahu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah Ibrahim min mariti al-qabtihi wa mati Ibrahim wa huwa ibnu sab'ain laila. Dan yang ketujuh putra beliau yang bernama Ibrahim lahir di Madinah. Ibunya bernama Maria al-Qibtiyah. Ibrahim meninggal ketika berumur 70 hari, yaitu 2 bulan lebih ya. Menurut satu pendapat, wakila sab'atu ashhur. Satu pendapat itu mengatakan ketika berumur 7 bulan. Wakila sama niyati ashhur. Menurut satu pendapat lagi ketika berumur 8 bulan. Wakulluhum matawan fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Semua putra-putri beliau meninggal pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Illa Fatimah, kecuali Fatimah. Fatahbiro tiba'dahu bisa ba'ati ashhur. Kecuali Fatimah, karena Fatimah ini wafat 7 bulan sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana Zainab hiya akbir banatihi radhiyallahu anha inda Abi Al-Asi bin Rabi. Zainab radhiyallahu anha adalah putri tertua beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadi istri Abul As bin Rabi. Waqad aslama fawaladuhu lahu aliyan mata saghiran. Abul As memeluk Islam dan dikaruniai putra. Yang pertama, putranya bernama Ali yang wafat semasa kecil. Juga dikaruniai putri. Ini anak yang kedua, yaitu namanya Umamah. Wa Umamah wahia allati ja'a annahu hamalahu fi sholatihi. Beliau ini Umamah itu yang tersebut dalam hadis bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menggendongnya dalam sholat beliau. Jadi pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam sholat, Umamah ini tergendong dalam sholatnya Nabi Muhammad. Tazawjuha Ali ba'da wafatan khalatuha wausiyah minha. Kemudian Umamah ini diperistri oleh Ali bin Abi Thalib sepeninggal Fatimah, bibinya, dengan wasiat dari Fatimah. Tsumma khalfun alaihal Maghfirah ibnu Naufal bin Harith bin Abdul Muthalib aulathu lahu Yahya wa matatan indal Maghfirah. Dengan wasiat dari Fatimah, kemudian diambil istri oleh Maghfirah bin Naufal bin Haris bin Abdul Muthalib dan melahirkan Yahya. Umamah meninggal di sisi Maghfirah. Wa kana Fatimah radhiyallahu anha inda Ali radhiyallahu anhu. Fatimah radhiyallahu anha sendiri, Fatimah radhiyallahu anha itu menjadi istri Ali radhiyallahu anhu dan mempunyai putra-putri. Yang pertama, Husnan atau Hasan, wa Husainan dan Husain, dan yang ketiga wa Muhsinan dan Muhsin radhiyallahu anhu. Famata Muhsinan sogiron. Muhsin itu wafat pada saat dia masih kecil. Waulitu Raqitin wa Zainab wa Kalsum wa Ummu Kalsum. Sayyidah Fatimah juga mempunyai putra-putri, yaitu Ruqayyah, Zainab, dan Ummu Kalsum. Wa matatan Raqitan qabla al-bulugh. Ruqayyah wafat sebelum balik. Wa matatan Ruqayyatun qabla al-bulugh. Ya, Ruqayyah itu wafat sebelum ia balik. Watu zauju Zainabu Abdullah bin Ja'far fawalatu lahu Aliyan. Zainab diperistri Abdullah bin Ja'far dan mempunyai putra. Wa zaujutan Ummu Kalsum, mempunyai putra yang bernama, bersuamikan Ummu Kalsum radhiyallahu anha bersuamikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mereka dikaruniai anak. Fawalatu lahu Zaidan
wa khulfun 'alaiha ba'dahu Aufan bin Ja'far thumma akhuhu Abdullah. Yang pertama anaknya Zaid sepeninggal Umar. Ummu Kulthum diperistri oleh Auf bin Ja'far, kemudian oleh saudaranya Auf yakni Abdullah. Wa Ummu Ruqayyah fakanat ingda Utsmanun ibnu Affan. Sedangkan Ruqayyah radhiyallahu anha dia menjadi istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa tawfitir yauma ja'a Zaidun bin Harith Bashiron bil fathi yauma Badr. Mereka mempunyai putra, yaitu yang pertama Abdullah. Ruqayyah wafat pada hari kedatangan Zaid bin Haritha seraya membawa kabar gembira akan kemenangannya perang Badar. Fatazawjur radhiyallahu anhu Ummu Kalsum ukhtuha wa matatun indahu fi syu'bani sana tis'un. Lalu Utsman radhiyallahu anhu menikah dengan Ummu Kalsum radhiyallahu anha, saudara dari Ruqayyah, dan ia meninggal di sisi Utsman pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya masih belajar dari penjelasan kitab Sirah Nabawiyah, Tarikhul Hawadis wa Ahwal An-Nabawiyah. Segala kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.